maka ia akan dipimpin oleh dagingnya. Setiap orang yang dipimpin oleh daging tidak mengenal kebenaran. Tidak ada yang memimpin hidupnya. Kata Kristen itu pertama kali disebut di Antioquia di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26. Jadi orang-orang percaya di sana pertama kali disebut Kristen. Sebenarnya kata Kristen itu adalah ejekan dari orang-orang luar kepada orang yang hidupnya seperti Yesus. Jadi Kristen itu adalah orang-orang yang gaya hidupnya seperti Yesus hidup pada masa itu. Kita lihat dalam kitab gaya Yesus hidup. Yesus adalah teladan bagi kita sebab Yesus adalah pribadi yang sempurna dipimpin oleh Roh. Di dalam Lukas 4 yang pertama kita baca bersama-sama. Lukas 4. Ya. Yesus yang penuh Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah itu ia lapar. Jadi kalau menurut ayat ini Bapak Ibu, Yesus itu puasa bukan karena hukum dan peraturan, tetapi karena dipimpin oleh Roh. Berbeda dengan orang Farisi. Orang Farisi itu melakukan puasa, tetapi mereka karena tuntutan hukum dan peraturan. Jadi karena teladan hidup kita Yesus, maka kalau kita melakukan apapun juga itu karena pimpinan Roh, bukan karena keinginan kita. Sebab Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, terkadang ada niat baik di hati kita, tapi itu tidaklah cukup. Seseorang yang melakukan segala sesuatunya, apapun untuk Tuhan, itu harus dipimpin oleh Roh. Roh yang memimpin hidupnya untuk melakukan hal-hal tertentu, bukan karena niat baiknya atau keinginannya. Sebab ada tertulis begini Bapak Ibu, hukum yang tertulis matikan, tetapi Roh yang menghidupkan. 2 Korintus 3 ayat 5. Coba kita buka Bapak Ibu. 3 ayat 5. Haleluya. Saya bacakan Bapak Ibu. Dengan ini kami sendiri tidak perlu memperjuangkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri, tetapi kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ia membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, Roh yang menghidupkan. Perjanjian baru seolah-olah hukum yang tertulis, tetapi sebenarnya perjanjian itu adalah hidup orang Kristen yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Jadi kita sebagai orang Kristen sebenarnya kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Roh Allah itu yang memimpin hidup kita, bukan karena hukum. Oleh sebab itu orang Kristen tidak melakukan hukum Taurat. Itu tertulis dalam kitab suci. Sebab hukum yang tertulis mematikan katanya. Tuhan menulis 10 hukum Taurat, 10 hukum Allah di dalam 2 batu. Itu hukum Allah, tetapi Yesus adalah anugerah Allah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Yesus datang untuk bangsa Israel. Tapi karena bangsa Israel menolak, lalu Tuhan berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Seperti di dalam perumpamaan perjamuan kawin anak domba. Karena orang Yahudi atau orang Israel yang mau, lalu Tuhan Yesus berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Saya ini secara keturunan bangsa India dari suku kami. Jadi kebudayaan India itu sudah ada sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Artinya kami sudah ada ribuan tahun yang lalu. Bangsa kami adalah bangsa penyembah berhala. Hal-hal yang dilakukan nenek moyang kami adalah hal yang terkutuk, menjijikan di hadapan Tuhan. Sampai sekarang pun suku bangsa kami sebagian masih menyembah berhala. Jadi saya sebenarnya latar belakang saya itu Katolik, dari Katolik. Jadi begini Bapak Ibu, saya itu bertobat tahun 2012. Lalu saya datang untuk bertobat itu saya nggak cari tempatnya. Saya berpuasa, digerakkan untuk berpuasa 40 hari. Saya makan 2 hari sekali waktu itu. Saya nggak kenal Pak Romulo. Saya satu pendeta pun saya nggak kenal di Medan. Artinya saya nggak mencari seseorang. Tapi Tuhan yang membawa dengan caranya. Waktu itu ada sepupu saya yang kenal sama Bapak ini, bawa ke situ.
saya rindu untuk mengenal kebenaran. Lalu ada 1,5 bulan atau 2 bulan saya didoakan penuh Roh Kudus. Jadi saya duluan penuh Roh Kudus baru dibaptis, seperti Cornelius. Dulu mengalami kepenuhan Roh Kudus baru dibaptis. Setelah saya dibaptis, saya mulai mengalami hal-hal supranatural, yaitu di alam roh. Jadi saya pernah bermimpi seperti ini. Sepertinya saya ada di suatu kota, dan saya lihat di kota-kota itu, di dinding-dindingnya, gambar-gambar menghujat Tuhan Yesus. Lalu saya masuk ke kota itu, dan saya melihat orang tua saya, keluarga saya itu nikah. Kemudian yang mengikat itu ada seperti 3 roh, itu dewa-dewa Hindu. Yang satu dia pakai panah, mungkin itu Arjuna. Kemudian yang kedua itu dia megang-megang pakai cambuk, itu mungkin sang Likape. Kemudian yang ketiga itu Dewi Kali, mata yang besar. Jadi Dewi Kali ini pernah juga mendatangi bapak ini, kalau mulus seperti itu. Jadi ada 3 jenis roh yang mengejar saya. Saya hampir putus asa karena mereka sangat kuat. Lalu saya terbangun. Dari mimpi itu saya tahu bahwa saya ini adalah orang yang terikat, yang dilepaskan oleh Tuhan. Tuhan yang melepaskan. Bukan saya yang melepaskan diri, tapi Tuhan yang melepaskannya. Kemudian saya pernah bermimpi lagi, sudah saya menikah. Itu saya didatangi dewa tertinggi orang Hindu, Dewa Siwa. Di sini ada ular, melilit. Waktu itu dia bilang begini sama saya, dia ngobrol sama saya, dia bilang gini, kenapa kau tinggalkan aku? Jadi saya bilang lah, saya sekami dengan Tuhan Yesus, pergi kamu. Memang dia langsung pergi, tapi dia sebelum pergi dia bilang gini, kalau kau sembah aku, semua akan kukasih untuk kamu, termasuk anak. Waktu itu kami baru menikah. Dengan kata lain dia mau bilang bahwasanya sebenarnya istri saya ini tidak bisa melahirkan, harus balik ke orang itu. Jadi kalau di Hindu itu Bapak Ibu mereka ada bagi yang nggak punya anak, mereka itu mintanya sama Dewa Siwa. Jadi ada seperti kalau saya sudah tahu lingga itu hitam itu bentuknya seperti kemaluan laki-laki. Perempuan itu harus duduk di atasnya supaya punya anak. Puji Tuhan, kami tidak kembali ke tempat yang salah, kami tetap berada di tempat yang benar, yaitu tempatnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan segala sesuatunya. Sebenarnya istriku ini kami nggak bisa punya anak, ya. Karena istriku ini yang pertama kali hamil keguguran, yang kedua keguguran, yang ketiga kami jaga, harus bed rest, dijaga, dikasih obat di USG di ini, dijaga hanya bertahan sampai 6 bulan. Kemudian dioperasi, anaknya hanya bertahan 3 hari meninggal. Kemudian istri saya masuk ruang ICU, sudah melihat roh maut sudah menjemput sebenarnya, tetapi datang Tuhan Yesus. Dan gak lama setelah itu, oleh pimpinan roh juga, kami bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa setiap orang yang sudah terima Yesus, sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, segala kutuk sudah ditanggung Tuhan Yesus. Kami percaya sebab begini katanya di dalam di dalam kitab Kejadian 3 ayat 16 kalau nggak salah, pada perempuan itu bilang begini, terkutuklah engkau, terkutuklah kandunganmu, dengan bersusah payah engkau akan mengandung dan melahirkan. Jadi ngidam itu semua itu akibat kutuk. Nah, orang yang sudah percaya Yesus, sudah terima Yesus, itu harus ditolak supaya hidupnya bebas, dideklarasikan. Gitu kami deklarasikan bahwa kami miliknya Tuhan Yesus, kami miliknya Tuhan Yesus, dan segala kutuk kami tolak di dalam nama Yesus. Pada saat itu juga sembuh. Tidak makan obat, tidak pernah USG, yang tadinya harus USG berulang kali, tidak. Jadi saya mendapat pernyataan roh bahwa saya ini tebus dari segala kutuk, dari ikatan dosa. Jadi sangat beruntung. Jelaskan dulu apa sakitnya. Jadi orang nggak jelas, nggak bisa beranak itu gara-gara apa? Oh ya. Jadi istri saya nggak bisa melahirkan itu waktu itu menderita penyakit preeklamsia. Yeah. Jadi preeklamsia itu keracunan kehamilan. Dia tensinya sampai 200, mata mengalami kebutaan, tidak bisa melihat. Kemudian dia bertentangan antara janin dengan mamanya bertentangan. Jadi dokter bilang begini, Pak, Bapak pilih, mau pilih anak apa mau pilih istri Bapak? Saya bilang saya nggak tahu apa yang mau saya pilih. Jadi waktu itu diputuskan untuk dioperasi, tapi bertahan hanya 3 hari saja. Sebenarnya gini Bapak Ibu ya, jadi saya sebenarnya punya cita-cita. Dalam hati saya punya cita-cita. Cita-cita sebenarnya cita-cita untuk Tuhan ya sebenarnya. Mau melayani orang kambing. Tetapi ternyata Tuhan itu punya cita-cita yang lain, bukan seperti yang saya cita-citakan. Jadi untuk membuat saya balik dari arah yang salah itu, Tuhan terkadang harus menghajar.
Sebab gini, di dalam Galatia 5 ayat 24, coba kita baca. Kalau di dalam terjemahan lama, gini katanya. Tetapi segala orang yang milik Kristus Yesus itu sudah menyalibkan hawa nafsu dengan segala cita-cita dan keinginannya. Jadi sebenarnya karena kita sudah ditebus dari dosa, jadi orang Kristen itu ditebus dari dosa, dibeli Tuhan Yesus dari dosa, sebab kita sudah terjual oleh karena dosa Adam dan Hawa. Setelah menjadi milik Yesus, kita nggak punya hak terhadap mata kita, terhadap hidung kita, terhadap mulut kita, terhadap semua yang ada pada kita itu kita nggak punya hak. Bahkan buat cita-cita pun kita tidak punya hak. Yang ada cita-citanya Tuhan, yang ada rancangannya Tuhan. Jadi kalau kami, maaf ya Bapak Ibu, kalau kami diajari untuk tidak punya rancangan apa-apa. Jadi saya nggak punya program apa-apa. Berjalan hanya dipimpin Roh. Sebab begini, kalau saya punya cita-cita, saya akan bilang sama Tuhan, Tuhan, buat saya ini Tuhan. Soalnya saya Tuhan yang jadinya. Saya ngatur Tuhan. Tetapi kalau saya nggak memikirkan apa-apa, saya hanya dipimpin, Tuhan yang akan mengarahkan. Terserah Tuhan. Tapi yang saya tahu, rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Sampai hari ini Tuhan masih memelihara kami. Jadi kalau saya ini, saya dipanggil Tuhan saat saya bekerja, bukan saya lagi nganggur. Saya kerja dulu di perkebunan, di pabrik sawit. 2012. Entah kenapa saya mendapat panggilan, saya pulang ke Medan, digerakkan. Karena saya tahu Tuhan Yesus mau datang, jadi saya pulang. Nah, di saat itu saya puasa, karena digerakkan Tuhan saya puasa 40 hari. Makan 2 hari sekali saya makan waktu itu, sampai kurus. Tapi Tuhan menunjukkan jalan. Luar biasa Tuhan Yesus. Dia menunjukkan jalan kepada saya. Saya nggak kenal sama Bapak ini, nggak kenal sama Pak Yohanes, nggak kenal satu pendeta pun saya nggak kenal. Artinya Bapak Ibu, saya yakin saya itu di bawah Tuhan, bukan saya yang cari Tuhan. Tuhan yang mencari saya dan membawa saya ke tempat yang Dia inginkan. Dan sampai hari ini Tuhan memelihara kami. Jadi saya tidak bekerja secara full timer di suatu perusahaan. Saya sudah tinggalkan perusahaan. Saya percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Saya mau buktikan, betul nggak Alkitab ini? Sebab berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Katakan di Alkitab. Kemudian dikatakan untuk yang ditimpakan kepada si Adam, engkau akan susah payah mencari nafkah. Itu sudah ditanggung Yesus di atas kepalanya. Orang duri itu sudah ditanggung Yesus di kepalanya. Jadi kenapa saya harus tanggung lagi? Yang penting saya percaya kepada Yesus, menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang saya lihat. Memang waktu itu saya melihat hanya kegelapan, tetapi Tuhan boleh mengubahnya sedikit demi sedikit menjadi terang. Dan juga Bapak Ibu, di hari-hari terakhir ini akan banyak penyesatan. Coba saudara lihat, banyak orang yang pakai nama Yesus untuk menyesatkan. Nah, di situ kita perlu pimpinan Roh. Ada 9 karunia Roh Kudus dan salah satunya adalah membedakan Roh. Jadi kalau kita minta sama Tuhan, kita bisa tahu orang itu palsu, orang itu benar atau tidak. Sebab itu terjadi dalam perkumpulan kami. Sebelum mereka pergi, Tuhan sudah kasih tahu. Ada yang palsu. Pura-pura memuliakan nama Tuhan, padahal hatinya jauh. Sebab saya bukan menghakimi, tapi itu karena pernyataan Roh yang kami terima waktu itu. Sebab ada kata-kata yang populer di antara kami itu, apa kata Roh. Jadi kami kalau melakukan sesuatu harus tanya apa kata Roh, apa kata Tuhan. Gak melakukannya karena keinginan pribadi, sebab jangan sampai yang kami lakukan menyakiti hati Tuhan. Jadi juga dikatakan di dalam Yohanes 5 ayat 19, coba Bapak Ibu. Maka jawab Yesus serta berkata kepada mereka itu, sungguh-sungguhlah aku berkata kepadamu, anak itu tiada percaya Bapak itu. Sebab apa yang dikerjakan Bapak itu juga yang dikerjakan anak. Jadi Bapak Ibu, Yesus datang ke tengah-tengah bangsa Israel, dia membawa visi dari Tuhan, dari Bapaknya. Makanya waktu bangsa Israel di dalam perbudakan, Tuhan Yesus perbudakan bangsa Romawi, Tuhan Yesus nggak datang untuk melepaskan bangsa itu dari perbudakan Romawi. Makanya waktu orang Israel ingin menjadikan Yesus saja, Yesus menolak. Sebab bukan itu kehendak Bapa di surga. Jadi begitu juga kita, Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengerjakan apapun kalau bukan melihat Yesus mengerjakan sesuatu. Artinya apa? Dipimpin Roh. Roh yang memimpin kita mengerjakan segala sesuatu, bukan keinginan kita. Dalam segala lini kehidupan kita harus dipimpin oleh Roh. Jangan kita biarkan diri kita dipimpin oleh daging. Karena saya punya pengalaman, dipimpin daging itu akhirnya membawa kecelakaan, akan membawa kita kepada hal-hal yang suka. Tetapi kalau kita di dalam Roh, Tuhan akan memimpin kita
kepada kehendaknya. Dan dikatakan di sini, orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi orang yang dipimpin roh adalah anak Allah. Coba kita lihat. Jadi sebagai anak, kita punya hak istimewa dari hadapan Tuhan. Walaupun kita akan mengalami penderitaan, tetapi nanti tiba saatnya kita semua akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Itu yang kita sedang tunggu hari-hari ini. Yaitu pengangkatan ke dalam Tuhan yang kali kedua. Kita sudah tahu ya Bapak Ibu, situasi saat ini sudah sangat urgent lah kita bilang. Sebab kita sudah mulai lihat kesusahan di mana-mana. Harga minyak dinaikkan, itu semuanya tanda-tanda. Harga pokok naik semua. Tapi itu tidak mengurangi sukacita kita di hadapan Tuhan. Sebab kita ini pasti dipelihara oleh Tuhan dengan cara-caranya. Jadi kalau saya pribadi Bapak Ibu, saya percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti pelihara dengan cara-caranya. Karena sampai hari ini dari 2012 sampai hari ini Tuhan pelihara dengan cara-caranya. Saya tidak pernah, kami tidak pernah tidak makan, tidak pernah susah payah. Walaupun diizinkan Tuhan mengalami banyak hal untuk mengenal kasih-Nya, mengenal anugerah-Nya. Dan juga Bapak Ibu, kita sebagai orang yang dipimpin roh, kita ini sebenarnya tawanan roh. Ya. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 22. Coba kita buka buku. Ya. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi sebenarnya orang yang terima Yesus itu sebenarnya sudah menjadi tawanan roh. Kita ini budaknya Tuhan Yesus, ya. Budak dari kehendaknya. Jadi ikuti aja lah cara-cara Tuhan, ikuti aja apa kata Tuhan. Jangan kita lawan kehendak Tuhan. Kalau mau kita masuk dalam pengangkatan, ya kita ikuti aja lah apa kata Tuhan. Seperti yang lalu-lalu juga, sebenarnya kan kita ada punya niat untuk pengungsian ya. Tetapi karena Tuhan bilang enggak di sini, ya kita di sini. Ya kita tuh tunggulah apa kata Tuhan, apa kata Roh. Karena kita juga tidak mau mendahului Tuhan. Apa kata Tuhan nanti kita ikuti apa kata Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara dalam pelayanan ini, dalam persekutuan ini ke depan selanjutnya. Sebab begini Bapak Ibu, kita nggak tahu 5 menit ke depan apa yang terjadi, kita nggak tahu. Tetapi Tuhan, masa depan sebelum ada Tuhan ada di sana. Sebab Dia tidak dibatasi ruang dan waktu. Jadi saya mau katakan kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan saya mencatat di sini kenapa orang harus dipimpin Roh. Yang pertama, Roh mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Roh yang mengajarkan kepada kita. Selain kita memang belajar dari kitab suci, tetapi begini Bapak Ibu, setelah Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya di bumi, Tuhan Yesus mengutus Roh-Nya untuk meneruskan karya pelayanannya. Dan Roh Kuduslah yang diutusnya untuk menguatkan, meneguhkan, mengajar segala sesuatu kepada para murid. Sebab kita ini murid Tuhan Yesus, jadi kita perlu pimpinan Roh. Kemudian yang kedua, bersaksi tentang Tuhan Yesus. Jadi orang yang dipimpin Roh itu biasanya dia terus bersaksi tentang Tuhan, tentang Yesus. Bahwa Yesus itu luar biasa, dia hidup sampai hari ini, perbuatannya ajaib. Kemudian yang ketiga, Roh Kudus memimpin orang percaya ke dalam seluruh kebenaran. Jadi orang percaya tidak mungkin bisa mengenal kebenaran kalau tidak dipimpin oleh Roh. Jadi itulah gunanya kita dipimpin Roh. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita serahkan hidup kita dipimpin Roh. Dan satu lagi Bapak Ibu, orang yang dipimpin Roh itu nggak mau makan makanannya Tuhan, tahu makanannya Tuhan, pujian dan penyembahan. Jadi jangan mau kita itu dipuji-puji orang. Pujian biarlah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab kalau orang makan pujian, makan makanannya Tuhan, dia akan rusak. Seperti Lucifer. Lucifer rusak kenapa? Karena dia ingin disembah, dipuji dan dimuliakan. Begitu juga dengan manusia. Kalau sudah ada keinginan untuk dipuji dan dimuliakan, dipuja-puja, maka akan rusak. Kalau saudara bisa lihat itu, misalnya para artis. Kenapa artis itu banyak yang bunuh diri? Kenapa? Karena dipuja-puja, hidupnya hancur. Banyak rumah tangganya kawin cerai. Kenapa? Karena mereka dipuji-puji. Jadi kita di sini jangan mau makan makanan Tuhan, yaitu pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan itu hanya untuk Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita ini biarlah menjadi hamba Tuhan, keset kakinya Tuhan.
Kenapa Tuhan? Kesekiannya Tuhan. Biar Tuhan yang berkata dalam hidup kita, membawa kita dalam perjalanan hidup kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.